Mospet, Muslim Daily Outfit. Kita memberikan selamat kepada orang-orang yang mereka punya keyakinan bahwasanya Nabi Isa itu adalah anak Tuhan. Maka seakan-akan kita memberikan kepada mereka ucapan selamat telah berbuat syirik kepada Allah. Semangat para generasi muda ini yang bergelora ini harus dibungkus dengan ilmu, dibangun di atas pondasi ilmu. Jadi dia inginkan perbaikan justru dengan cara yang salah, akhirnya memunculkan kerusakan yang lebih besar dari itu. Ya benar, Allah Ta'ala Maha Pengampun. Namun jangan ini dijadikan argumentasi untuk kita berbuat kesalahan. Mereka menjaga Allah Ta'ala ketika mereka di masa muda, Allah jaga mereka ketika mereka sudah tua. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da, amma ba'du. Pemirsa ngobrol santai bareng Ustadz dimanapun berada, alhamdulillah kita pada kesempatan kali ini kembali dalam program ngobrol santai bareng Ustadz. Sebagaimana yang pemirsa lihat, Masya Allah, pemandangan kita di belakang sangat indah karena kita berada di Bukit Jira di Alahan Panjang, Masya Allah. Tentunya pada kesempatan kali ini kita tentu akan membahas berbagai hal tentang agama Islam tentunya yang syarat dan dekat hubungannya dengan pemuda. Nah, pada kesempatan kali ini alhamdulillah tentunya tema yang akan kita angkat terkait dengan toleransi ada batasnya. Nah, ini tentunya kita akan kupas bersama dengan Ustadz kita yakni Buya Muhammad Al-Fisham Al-CMA Hafizullah Ta'ala. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya biasa? Alhamdulillah. Masya Allah. Buya, ini kita sekarang berada di akhir tahun nih Bu ya. Iya, iya. Nah, tentunya seperti tahun-tahun sebelumnya nih Bu ya. Di akhir tahun ini akan sering terdengar di telinga kita ada ucapan baik itu selamat Natal, kemudian selamat kelahiran Nabi Isa, dan juga termasuk tahun baru nih Bu ya. Ya. Nah, mungkin bagi teman-teman kita yang di luar agama Islam ya Bu ya, mengucapkan ini adalah sesuatu hal yang lumrah saja nih Bu ya, dan diperbolehkan di agama mereka. Namun bagaimana sih di agama Islam ini sebenarnya terkait dengan mengucapkan hal ini? Apakah bersinggungan nanti nih Bu ya, antara baik itu akidah dengan ucapan yang kita ucapkan ini, yang terkadang alasannya adalah tentang toleransi nih Bu ya. Nah, tentunya akan kita kupas pemirsa ngobrol santai Bang Ustadz dimanapun berada. Nah, pertama nih Bu ya, yang ingin Anda tanyakan Bu ya, kita sebagai umat Islam itu bagaimana sih Bu ya hubungan kita dengan Nabi Isa alaihissalam nih Bu ya? Ya. Karena mungkin yang digaungkan itu adalah kelahiran Nabi Isa ya Bu ya. Ya. Apakah kita sebagai umat Islam juga menganggap Nabi Isa itu sebagai sosok yang berarti gitu? Ya. Bagaimana nih Bu ya? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Ya Habib, ini adalah sebuah fenomena yang selalu menjadi bahan pembicaraan. Nah. Seakan-akan semua yang punya ide boleh berbicara dalam masalah ini. Terkadang ada pembicaraan itu menjadikan sebuah isu untuk mengompori. Ada isu yang mungkin boleh jadi bermacam-macam motif. Tapi perlu kita ketahui bahwasanya agama Islam ini bukan agama yang baru. Keberadaan agama Islam dengan agama-agama lain juga bukan keberadaan atau kondisi yang baru. Jauh ya, semenjak Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu agama-agama Nasrani,
agama Yahudi. Itu sudah ada. Kita melihat bagaimana Nabi kita Muhammad SAW memerintahkan para sahabat untuk hijrah. Hijrah pertama, hijrah kedua ketika mereka sudah merasa sempit di Mekah. Karena mereka selalu diintimidasi, disiksa, diganggu, disuruh kemana? Ke Habasyah. Ya. Kenapa ke Habasyah? Karena di situ ada seorang raja yang adil. Terjadi 2 kali ke sana. Kemudian pada zaman Nabi hijrah ke Madinah. Di lingkungan di kota Madinah itu pun sudah ada komunitas Yahudi. Nah, artinya bahwa keberadaan agama Islam dengan agama-agama lain sejak dahulu sudah ada. Apalagi mulai dengan futuhat, bersebarnya agama-agama Islam, bersebarnya agama Islam ke negeri-negeri. Sehubungan dengan apa yang dikatakan tadi bahwasanya fokus pembahasan itu adalah sepertinya adalah kepada Nabi Isa. Kita mengetahui dan kita yakini, saya yakinnya bahwa Nabi Isa adalah seorang hamba, dia adalah seorang nabi dan rasul. Ya. Dan itu harus diyakini oleh seorang muslim. Malahan itu adalah bagian dari rukun iman. Yaitu beriman kepada rasul-rasulnya. Siapa mengingkari seorang rasul, seorang nabi, berarti dia sudah mengingkari seluruh nabi. Maka tidak boleh kita mengingkari Nabi Isa dengan dia seorang nabi. Tidak. Ya, dia adalah seorang nabi. Dia seorang nabi, bukan anak Tuhan. Dan bukan juga ilah atau Tuhan yang dipertuhankan. Itu adalah jelas, sangat jelas konsepnya di dalam Al-Quran. Ya. Tentang Bunda Maryam, atau yang dimakan dengan orang Nasara adalah Maria. Allah Subhanahu wa taala memuliakannya dengan satu surat di dalam Al-Quran namanya Maryam. Kalau kita membaca Al-Quran sering diulang-ulangi. Ya. Kisah Isa, ya, alaihissalam, kemudian Maryam, dan malahan dia adalah seorang, yakni Maryam adalah seorang wanita, ya, yang boleh jadi sepengetahuan saya satu-satunya wanita yang disebut namanya di dalam Al-Quran. Masya Allah. Ya, adalah Maryam. Maka oleh karena itu kalau kita lihat Islam sangat memuliakan Nabi Isa karena itu adalah bagian dari ajaran agama Islam. Iman kepada Nabi Isa, dia adalah sebagai seorang nabi, dia adalah seorang hamba Allah, dia adalah seorang nabi dan rasul. Itu adalah iman, bagian dari rukun iman. Dari kisah yang kita baca bagaimana beberapa sahabat yang pergi ke Habasyah. Mereka pergi ke sana lalu diberikan oleh utusan Quraisy membuat semacam tuduhan bahwasanya orang-orang ini memberlakukan Isa dengan bermacam-macam. Lalu dibacakan surat Maryam. Sehingga Raja Habasyah, yakni Habasyi, ya, menangis, ya, dan mengakui kebenaran yang ada dalam Al-Quran. Ya, terakhir dia masuk Islam kan. Dia sendiri masuk Islam. Dia seorang raja, dia masuk Islam. Yang lainnya tidak. Akhirnya Nabi SAW ketika di Madinah mengetahui wafatnya dia, Nabi mengerjakan sholat jenazah gaib. Jadi intinya adalah Nabi Isa harus kita yakini bahwasanya dia adalah nabi, ya, dan dia adalah nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Ya, dia adalah seorang nabi dan dia seorang rasul, dia seorang hamba. Sebagaimana Nabi mengatakan, la tatruni kama atratil an-nasara Isa bin Maryam. Jangan kalian menyanjung-nyanjungku sebagaimana orang Nasara menyanjung-nyanjung Isa putra Maryam. Faqulu Abdullah wa Rasul. Ya. Faqala ana Abdullah wa Rasuluhu. Faqul abduhu wa Rasuluhu. Aku ini adalah hamba Allah dan Rasulnya. Ya. Dan sebagaimana juga Isa adalah hamba Allah. Ya. Bukan anak Allah, bukan juga Tuhan yang diibadati. Ya. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah sudah menjelaskan, laqad kafara alladziina qalu anna Allah thalithu tsalatsa. Telah kafir orang yang mengatakan Allah itu adalah Tuhan yang ketiga. Ya. Nah, orang Nasrani mengatakan yang demikian. Orang Nasrani juga mengatakan bahwasanya Isa itu adalah Tuhan yang diibadati selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kita sebagai umat Nabi Muhammad, ya, berdasarkan petunjuk Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dan petunjuk Nabi SAW dalam hadis-hadis yang sahih, bahwasanya kita mengakui, ya, bahwa Nabi Isa itu adalah Nabi kita, ya, dan dia adalah hamba Allah, Nabi Allah dan Rasul Allah yang diutus kepada Bani Israel. Nah, kenapa? Karena nama nabi-nabi sebelum dari Nabi Muhammad SAW, mereka hanya diutus kepada bangsanya, ya, kepada bangsanya. Maka dia adalah Nabi Bani Israel. Ya, Bani Israel aja, lingkungan Bani Israel. Tapi bukan untuk bangsa lain. Ya. Sebagaimana juga Musa adalah ke Bani Israel. Ya. Tidak kepada yang lain. Makanya Nabi Khidir dia adalah bukan dari Bani Israel, maka dia boleh keluar dari syariatnya Nabi Isa. Nabi Musa. Ya. Nah, adapun Nabi Muhammad SAW diutus untuk seluruh manusia. Untuk seluruh manusia, untuk seluruh bangsa, ya, untuk seluruh etnis, untuk seluruh siapapun yang ada. Malahan dia adalah diutus kepada thaqalain, yakni manusia dan jin. Nah, tentang kelahiran Nabi Isa, mungkin orang mengatakan sering kalau seandainya Christmas atau Natalan, ya, itu kan sering identik dengan apa? Dengan masa-masa salju. Nah, dingin. Dingin, ya. Kenapa? Karena memang ya kita mengetahui tanggal 25 Desember, ya. Nah, kalau kita lihat apa betul Nabi Isa itu dilahirkan 25 Desember. 25 Desember. 25 Desember. Musim dingin. Musim dingin. Nah, sementara di dalam Al-Quran, dalam surat Maryam, kisah kelahiran Nabi Isa. Ketika Maryam sudah merasakan sakit perut untuk melahirkan, ya, lalu dia bersandar ke pohon korma, lalu diperintahkan kepadanya, wahuzzi ani, diguncanglah, bijad'in nakhlah tusaqit alaiki rutaban janiyya. Yakni goyanglah pohon korma itu, pohon korma nih. Ya, apakah akan bisa menggoyang nih? Coba pohon korma besar. Ya, kalau ranting bisa lah. Tinggi juga ya. Ya, kalau ranting kan bisa goyang gitu, ya. Kalau ini enggak. Ya, tapi disuruh oleh Allah. Ini menunjukkan bahwa suatu usaha itu harus ada sebab. Nah, apa sebab dia menggoyang? Allah jatuhkan korma. Taib. Korma di musim kapan? Korma itu di musim panas. Bukan di musim dingin. Bukan musim dingin. Ya, korma di musim panas. Ya.
Jadi kalau kita lihat dari alur ini, maka akan kita lihat perbedaan. Ya, kalau menurut Al-Quran berarti Nabi Isa dilahirkan pada saat korma berbuah, ya, berarti sudah bisa panen gitu loh. Nah, berarti dia musim panas, bukan musim dingin. Nah, ini perlu di apa namanya ya, di riset kembali ya. Akan apa yang ditetapkan sudah lama ini turun diwariskan turun temurun. Ya. Namun kan itu adalah bagian dari bentuk perlu dikoreksi kembali. Baik, Ustaz. Berbicara tadi tentang kelahiran Nabi Isa nih, Ustaz. Iya. Sebagaimana Ustaz sebutkan tadi. Baik, kita sekarang melihat bahwasanya kelahiran Nabi Isa itu dirayakan oleh umat Nasrani itu di bulan Desember, Ustaz. Nah, kan terkadang ucapan-ucapan terkait dengan bentuk selamat gitu, Ustaz. Kemudian penghargaan selamat lahirnya Nabi Isa, kemudian selamat Natal itu, apakah ini boleh diucapkan oleh seorang muslim, Ustaz, dengan dalil ini adalah bentuk toleransi saya kepada saudara saya setanah air, kemudian saudara saya, tetangga saya misalnya begitu, Ustaz. Iya, iya. Nah, ini kan bentuk kasih sayang kita antara ya. sesama manusia gitu, Ustaz. Ya. Nah, apakah ini adalah alasan yang tepat Ustaz dijadikan untuk mengucapkan hal itu? Ya. Kalau kita lihat di dalam piagam Madinah dikatakanlah ya. Itu adalah semacam bagaimana konteks pergaulan antara beda agama ini, agama Islam dengan orang Yahudi yang ada di sana, di mana mereka punya hak. Maka kalau kita lihat di dalam hukum Islam bahwasannya selain dari Islam itu adalah orang-orang yang dikatakan dengan ada yang kafir zimmi, ada muahad, kayak gitu ya. Yang mana kafir zimmi itu dia memiliki hak yang sama di dalam hak-hak sebagai seorang warga negara. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an dalam surah Al-Mumtahanah, la yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim wallahu yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarang ya kalian untuk la yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum. Allah tidak melarang kalian terhadap orang yang tidak memerangi kalian dan tidak mengeluarkan kalian dari kampung kalian. Tidak melarang apa? Untuk berbuat baik dan bersikap adil kepada mereka. Dan Allah sangat mencintai orang-orang yang bersikap adil. Nah, artinya apa? Ketika ada tetangga kita minta bantuan, kita bantu, ya. Kita tolong dia, kita tolong. Kemudian kita berbuat baik kepada tetangga, ya, dalam bentuk apa yang bisa kita berikan. Nah, namun ada yang merupakan itu adalah bagian dari semacam prinsip. Ini, Ustaz. Nah, dalam prinsipnya itu adalah bagian dari agama. Maka kalau kita lihat, kalau ini adalah suatu hal yang merupakan toleransi yang dibolehkan semenjak dahulu, ya, karena keberadaan seorang Muslim atau keberadaan Islam bertetangga dengan non Islam itu sudah terjadi semenjak dahulu kan gitu ya. Sudah lama ya, Ustaz? Sudah ada, sudah lama. Jadi sudah dibahas oleh ulama, sudah dibahas oleh ulama, ya, bagaimana sikap kita kepada mereka, terutama di dalam perayaan-perayaan mereka. Nah, kalau agama kita, alhamdulillah sudah ada perayaan, artinya hari besar kita, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Itu adalah Idul Lebaran yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk umat Islam. Nah, kemudian kalau kita lihat kepada
mengucapkan selamat tadi. Ya, mengucap selamat kepada mereka. Dalam ucapan selamat ini ada ulama melihat bahwasanya ada unsur kita senang. Senang apa? Senang dengan keyakinannya yang dia mempersekutukan Allah. Ya. Nah, di sini yang dibahas oleh ulama, gitu ya. Kita satu negara, oke. Dalam undang-undang sudah diterapkan, ya, bahwa agama menjamin agama bagi setiap warganya dan diberikan kebebasan bagi setiap agama dan kepercayaan untuk memeluk agamanya sendiri masing-masing. Ya. Nah, maka kalau begitu hubungan kita dengan orang yang tetangga kita, yang mungkin dia adalah orang yang merayakan perayaan hari besarnya, kita tidak mengucapkan kepada dia ucapan selamat, bukan mengurangi rasa ketetanggaan, rasa kebangsaan kita, dan juga tidak mengurangi rasa kemanusiaan kita. Ya. Nah, malahan kalau seandainya kita memberikan keselamatan kepada mereka, bagaimana hubungan kita dengan begini ya? Apakah kita lebih menghormati rasa kemanusiaan, lalu kita senang Allah dipersekutukan? Ya, Allah dipersekutukan. Ya, kita mempersilahkan bagi mereka untuk meyakini bahwa Allah mempunyai anak, sementara Allah Subhanahu wa taala mengatakan qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Allah tidak punya anak. Ya. Nah, di dalam Al-Qur'an juga bahwasanya penghambaan diri kita hanya kepada Allah semata. Bahwasanya dalam beribadah itu memang tidak ada toleransi dalam masalah ibadah. Karena pada awal dahulu Nabi SAW diajak oleh orang-orang kafir untuk beribadah dengan ibadah. Sekali kami beribadah tempatmu, dan sekali kamu beribadah tempat saya. Saling toleransi. Lalu apa kata Allah Subhanahu wa taala? Qul ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun, wala antum 'abiduna ma a'bud, wala ana 'abidun ma 'abadtum, wala antum 'abiduna ma a'bud, lakum dinukum waliyadin. Ini menjadi sebab turunnya ayat. Ya, karena adanya unsur ada pengen toleransi dalam beribadah. Ya. Selain dari itu silakan kita membantu. Tidak ada masalah. Dia mengasihi kita, kita kasih. Ya. Karena hak jiran, ya, hak tetangga kita berikan. Tapi di dalam masalah prinsip seperti ini yang dijelaskan oleh ulama. Mungkin ada yang mengatakan dia mengucapkan selamat kepada kita. Kenapa kita tidak mengucapkan selamat kepada mereka? Kan tidak fair kan gitu ya. Ya, kalau seandainya mengucapkan selamat dalam lebaran mereka atau perayaan mereka batil menurut agama kita. Ya, batil menurut agama kita. Kalau perayaan agama kita adalah hak. Kalau dia mengucapkan kepada kita selamat Idul Fitri, Idul Adha, ya itu dia mengucapkan sebuah yang kebenaran. Hak. Ya. Tapi ketika dia melakukan perayaannya, menurut agama kita, perayaannya adalah batil menurut agama kita. Ya. Nah, maka oleh karena itu kita tidak ikut serta di dalam hal yang demikian. Jadi kita punya harus ada batas-batas. Dan dari batas-batas ini bukan berarti kita tidak toleransi kepada mereka. Enggak. Salah, itu namanya toleransi kebablasan atau adanya unsur pemaksaan terhadap toleransi. Ya. Kalau seorang kan dia tidak perlu dipaksakan untuk bertoleransi seperti itu, gitu ya. Datangnya memang dari diri sendiri ya. Ya, ada seperti misalkan atribut-atribut, ya,
yang mana itu adalah atribut mereka yang ciri khas. Ya, nah apa namanya ya? Kalau seandainya kalau kita lihat perempuan di dalam agama lain mungkin mereka tidak menutup aurat. Nah, di agama kita menutup aurat. Sebenarnya tidak pernah juga agama kita memerintahkan mereka untuk menutup aurat, kan gitu ya. Ya, ini misalnya pakai kerudung, ya. Nah, kalau seandainya apa namanya mereka kaum muslimin memakai kerudung, ya berikan hak mereka ya untuk memakai kerudung, karena itu ada bagian dari agama. Malah toleransi kita berikan kepada kaum muslimin untuk beribadah, melaksanakan ibadahnya yang dia yakini masing-masing ya sesuai dengan dalil. Ya, sampai ada yang mau pakai cadar silakan, mau pakai celana cingkrang silakan, mau memelihara jenggot silakan. Ya, itu namanya toleransi yang sebenarnya. Ya, dan itu adalah dalam penghargaan yang benar. Karena itu bagian dari Islam sebenarnya. Itu bagian dari Islam sebenarnya. Nah, kalau dia memahami itu ya kan tidak ada apa namanya, tidak ada larangan dalam agama dalam undang-undang kita juga tidak ada larangan. Ya, diberikan kebebasan kepada setiap pemeluk agama untuk menjalankan ya keyakinan. Masya Allah. Di sini kita mendapatkan garis merah, ternyata dilarangnya kita mengucapkan sebagaimana merayakan perayaan di luar agama kita itu memang semenjak dulu ya, Ustaz. Sama Nabi ya, Ustaz. Ya, saya baca kan perkataan Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim ya. Adapun mengucapkan selamat dengan syiar-syiar kekufuran yang khusus untuk mereka, maka itu adalah haram ittifaqul ulama. Seperti mengucapkan selamat kepada mereka dengan hari lebaran mereka, dengan puasa mereka, dengan mengatakan Eid Mubarak alaik, ya, semoga apa namanya rayamu penuh berkah ya, dalam bahasa Arab ya. Nah, kemudian kita berikan ucapan selamat dengan seperti itu ya, maka ini walaupun yang mengucapkannya itu selamat dia dari kekufuran, jadi nggak kafir, ya nggak kafir, akan tetapi dia jatuh kepada sesuatu yang diharamkan. Apakah kafir orang mengucapkan dia? Enggak, ya. Tapi itu adalah satu hal yang dilarang, ya. Dia hampir mirip dengan mengucapkan selamat untuk sujud kepada salib, kayak gitu ya. Atau yang misalnya ini adalah dosa besar, gitu ya. Ya, sangat besar dosa di sisi Allah Subhanahu wa taala dan sangat dibenci melebihi dari ucapan selamat kepada orang, selamat Anda minum khamar, selamat Anda berzina. Tetap kebatilan ya, Ustaz ya? Iya, kebatilan. Selamat Anda sudah membunuh diri. Ya. Lebih besar. Perbuatan syirik tentu dosa yang lebih besar. Nah, ini seakan-akan kita melakukan atau ucapan itu, gitulah. Itu kandungannya. Nah, inilah yang diarahkan oleh ulama. Ya, jangan sempat kita jatuh kepada hal yang demikian. Sangat berhubungan dengan halal dan haramnya, gitu loh. Tapi walaupun tidak sampai kepada kekufuran. Tapi memang tetap kita tidak bisa bermain-main dalam masalah ini. Oh, nggak bisa kita politisi apalagi ya. Nah, sebab kita bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Terkadang nih ada juga yang mengatakan Ustaz bahwasanya Islam itu melarang mengucapkan selamat Natal itu karena sebab ini nih, Ustaz. Jadi ada dai yang menyampaikan seperti ini, Ustaz. Jadi ketika abad 12 itu para ulama klasik mengharamkan mengucapkan Natal atau itu memakai atribut karena dalam keadaan itu saat itu umat Islam mungkin terkhusus ini Bani Abbasiyah, Ustaz, ketika abad ke-12 itu dalam keadaan genting, Ustaz. Nah, diserang oleh orang Nasrani yang bekerja sama dengan pasukan Mongol gitu, Ustaz. Nah, ketika itu untuk menampakkan identitas muslimnya, maka mereka tidak boleh mengucapkan Natal, tidak boleh menggunakan atribut-atribut agama lain. Nah, apakah hanya sesempit ini, Ustaz, sebab dari dilarangnya? Tentu tidak ya, Ustaz. Yang pertama gini. Nas-nas yang umum sudah ada, seperti misalkan man tasyabbah biqaumin fahuwa minhum.
siapa yang mencontoh atau meniru satu kaum maka dia adalah tergolong dari kaum itu, gitulah. Sudah ada. Nabi SAW mengatakan khalifu ahlal kitab, selisih ahli kitab, yakni menyelisihi dalam perkara-perkara itu merupakan ciri khas mereka, ya, ciri khas mereka. Jadi kalaupun itu misalkan kisahnya benar, itu hanya dari sisi penguat saja, ya, kondisi yang menentukan seperti itu. Akan tetapi bukan itu satu-satunya dasar. Dan bukan dalil utama juga ya. Bukan dalil utama, ya. Mungkin pendekatan, mungkin pada saat itu diperlukan seperti itu. Akan tetapi, ya, kita perlu kita perhatikan dengan baik bahwasanya hal-hal yang seperti ini tentu tidak menjadi satu-satunya alasan, kan gitu. Iya Ustaz, Masya Allah, itu sudah terlihat ya Ustaz titik terangnya gitu ya. Bahwasanya kita sebagai umat Islam itu tidak boleh meniru atau bahkan merayakan perayaan agama lain itu Ustaz. Itu intinya Ustaz. Kemudian Ustaz yang terakhir Ustaz, tentu kita di akhir zaman nanti akan dihisab ya Ustaz, dengan hisab Allah SWT yang maha adil. Dan tentu kita sebagai seorang muslim tidak ingin menyesal atas perbuatan kita yang kita lakukan. Terlebih dosa yang kita dapatkan dari mengucapkan selamat ini Ustaz. Nah, mungkin diminta nasihatnya Ustaz untuk pemirsa dimanapun berada tentunya. Bagaimana nih Ustaz kiat kita untuk menumbuhkan izah Islam nih Ustaz. Kemudian wala dan barok kita ini atas agama kita dan tidak tasyabbuh dengan perbuatan agama lain Ustaz. Fadhal Ustaz. Ya, barakallahu fiik. Alhamdulillah rabbil alamin. Yang pertama, kita sebagai seorang muslim harus mempelajari agama kita sendiri. Mulai dari rukun Islamnya, kemudian rukun imannya. Yang kedua, bahwasanya masing-masing kita ini akan diberikan catatan sendiri dan akan dihisab di akhirat. Maka amalan kita di dunia inilah yang akan memberikan, yang akan berfungsi nanti kepada kehidupan kita di akhirat nantinya. Nah, agama Islam adalah agama yang ya'lu wa la yu'la alaih. Dia adalah agama yang tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi dari itu. Kita melihat sebagian dari pemuda yang mungkin terkadang agak sedikit ragu dengan identitas dirinya, ya. Ini disebabkan oleh keterbatasan pengetahuannya terhadap agamanya, ya. Keterbatasan dia dalam menjalankan agama. Maka oleh karena itu kita perlu mendahulukan cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir yuwaduna man hada Allah wa rasulah. Engkau tidak akan menemukan orang yang beriman kepada Allah dan akhir, ya, mereka berkasih sayang dengan orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Walaupun itu adalah anaknya sendiri, bapaknya sendiri, anaknya sendiri, saudaranya sendiri, kerabatnya sendiri. Ya, ini adalah izzah yang ada pada diri seseorang. Nah, kapan itu bisa tertanam? Apabila dia betul-betul dalam menjalankan agamanya dengan baik, sesuai dengan pemahaman Al-Quran dan Sunnah, ya, berdasarkan Sunnah dan pemahaman bagaimana para sahabat kita memahami dahulu. Inilah yang seharusnya kita kembali bersama untuk mempelajari agama kita ini dan mengamalkannya. Ya. Masya Allah, barakallahu fiik Ustaz atas nasihat yang telah disampaikan Ustaz ya. Tentu berusaha rahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam pembahasan kali ini tentu sangat hangat ya Ustaz pembahasan kita, walaupun udara dingin Ustaz. Dan tentunya semoga bisa memberi ilmu kepada pemirsa dimanapun berada, yang tentunya dapat kita ambil kesimpulan bahwasanya tidaklah perlu kita mengucapkan selamat Natal ataupun selamat kelahiran Nabi Isa yang mungkin banyak digaung-gaungkan di akhir tahun ini, karena ini akan berakibat kepada akidah kita. Dan tidak mengucapkan selamat ini
juga bukan berarti kita tidak beriman kepada Nabi Isa tentunya saudara. Iya. Kita menghargai Nabi Dan Isa. tidak juga mengurangi Ah, mengurangi kebangsaan kita. kebangsaan kita. Gitu. Ya, mungkin dikatakan juga kebenekaan kita tidak sama sekali. Ya. Nah, karena negara kita memang memberi kebebasan dalam beragama. Saudara. Ya. Tentu kita sebagai umat Islam menjadikan agama kita ini satu-satunya yang kita peluk ya saudara. Dan cukuplah agama Islam bagi kita tentunya insyaallah. Betul. Baik pemirsa rahmati Allah SWT, ngobrol santai bareng Ustaz kali ini tentunya semoga bisa memberi manfaat bagi para pemirsa dimanapun berada, terkhusus juga bagi para pemuda dimanapun berada. Dan semoga di episode selanjutnya kembali kita hendaknya bisa membahas hal-hal yang perlu untuk kita ketahui, terlebih di masa muda ini sangat perlu kita menimba ilmu agama. Dan bila kita akhiri pertemuan kita pada kesempatan kali ini tentunya dengan mengucapkan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Oh ya. Masyaallah.